Ya teman-teman, dan ini layarnya kelihatan dari atas seperti ini. Hanya menggunakan satu tali goci. Di bawah nggak isi tali goci ya. Nah seperti ini naikannya. Nah guys, kali ini saya akan buat tutorial layangan cotek belolong 2,5 meter ya. Ini saya sedang meraut kerangka sayap ya. Ini sedang membuat kerangka sayap. Ini cara merautnya teman-teman, seperti ini. Ini kita raut pelan-pelan aja. Ya, dan di sini untuk rautannya kita buat sedikit bulat aja ya teman-teman, tapi nggak bulat banget gitu, sedikit bulat. Untuk perautnya, kalau teman-teman yang baru belajar meraut kerangka layangan, bisa pelan-pelan aja ya. Cotek belolong 2,5 meter. Nah, dan untuk itu, untuk kerangkanya ya, semakin ke ujung kita buat semakin kecil ya teman-teman. Di tengah besar, ke ujungnya itu kecil, biar pas di tengah-tengah itu sedikit kaku kerangkanya. Dan bagian ujungnya itu sedikit lentur gitu ya teman-teman. Di sini untuk bambu yang saya gunakan, ini bambu petung ya. Saya gunakan bambu petung. Yang pasti untuk meraut kerangkanya itu perlu kesabaran yang penuh ya teman-teman. Yang penting kita sabar, kita buat pelan-pelan aja. Nanti kalau nggak ada niat buatnya, jangan dipaksa ya teman-teman. Maka itu akan merugikan diri sendiri. Kalau nggak ada niat kalian buat, maka hasilnya akan hancur. Ini teman-teman, kalau kalian meraut kerangka layangan itu yang penting ada niat, pasti bisa. Kalau nggak ada niat, jangan dah buat layangan dulu ya. Tunggu niatnya biar datang dulu, baru buat. Nih, kalau saya, kalau ada niat baru saya buat layangan. Kalau nggak ada niat, pasti enggak. Soalnya rugi bakalan. Kalau nggak ada niat, dipaksa kita buat gitu, pasti nggak bagus hasilnya. Ini kita meraut bagian bukunya nih ya, biar rapi nih rautnya. Ingat teman-teman, di sini kita meraut pelan-pelan aja ya. Nanti kalau sedikit aja salah, maka tangan kalian bakalan luka kena pisau. Ya, ini kita meraut pelan-pelan, jangan sampai tangannya kena pisau ya. Yang penting hasilnya bagus, walaupun kalian lama buatnya, yang penting hasilnya bagus dan tidak melukai tangan. Itu yang dicari gitu ya. 900.000. Itu udah gitu. Oh, udah duduk. Gitu nak yo. Keren sana. Nah guys, jadi ini kerangka sayap yang udah selesai diraut ya, seperti ini. Ini kerangkanya saya buat kecil aja. Ya teman-teman, untuk ke ujung semakin kecil ya. Ke ujungnya saya buat semakin kecil. Seperti ini bentuk rautannya, sedikit bulat tapi nggak bulat ya teman-teman. Nah, ini kerangka sayap udah selesai. Nah, ini mencari bentuknya saya teman-teman. Ini sudah mencari bentuk. Ini untuk bentuk untuk lengkungnya udah seimbang, udah pas ya. Ya beda dikit gak apa-apa lah. Nah, ini ya teman-teman, layangan cotek 2,5 meter. Ini kita akan timbang pakai tangan. Ini pas dengan tengah ya. Ini udah seimbang teman-teman, ini udah seimbang dengan tengah, pas seimbangnya. Ya kalau kalian pengen buat layangan cotek yang bisa ditimbang seperti ini, bisa enggak, yang penting bentuk kerangka sayapnya itu sama ya. Ini saya timbang serata, hasilnya pas. Ini selanjutnya saya akan membuat kerangka ekornya teman-teman. Di sini saya potong dulu bambunya yang akan digunakan untuk kerangka ekor. Nah, ini untuk kerangka ekor teman-teman. Ini bambu untuk kerangka ekor.
Ntar kita belah aja, kita raut dulu, habis itu baru kita belah. Dibilang gampang, emang gampang buatnya teman-teman. Dibilang susah, emang susah gitu. Ya di sini kita raut dulu bambunya, kita tipiskan. Nanti kalau udah tipis baru kita belah bambunya ya. Ini kita haluskan sedikit. Seperti kita mencari bentuk kasarnya nih ya, mencari bentuk kasarnya. Nah kita pakai belakas saja nih. Nah biar cepat prosesnya, kita kapluk-kaplukin aja nih. Ini cuma sekedar menipiskan biar mudah proses pembelahannya ntar, biar biar nggak kecil besar bambunya saat kita belah. Makanya perlu kita sedikit tipiskan bambunya itu. Ini kita belah ya, tadi setengahnya. Untuk membelah seperti yang saya lakukan itu harus hati-hati banget ya teman-teman. Sedikit kesalahan tangan kalian bakalan luka. Nah dan sekarang lanjut belah dari atas. Kita tarik bagian atas. Nah seperti itu, kita tarik pelan-pelan aja teman-teman. Nah lihat hasilnya, bambu udah terbelah seperti itu. Ya dan sekarang tinggal ke tahap perautannya saja teman-teman. Nah bisa dilihat seperti itu bambunya, ini udah terbelah ya, udah jadi 2. Dan sekarang lanjut ke tahap perautan kerangka ekornya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan video percepat aja teman-teman. Nanti kalau udah selesai perautannya baru kita akan jelaskan cara membuat atau penyamaan bentuk kerangkanya itu. Nah ini penyamaan bentuk kerangkanya teman-teman. Di sini pastikan untuk ukuran bambu dan bentuknya itu sama ya, besar kecil bambu maksud saya, besar kecil bambu pastikan sama. Nah ini saya mencari penyamaan bambunya ya. Di sini kita pegang kedua-duanya biar kita gampang mencari ukuran bambunya, besar kecil bambunya gitu ya. Nah kita raut pelan-pelan aja. Jangan sampai salah meraut di sini ya. Kalau kalian salah meraut satu bambunya saja, maka kalian bakalan ngulang dari awal. Jadi pastikan untuk merautnya itu hati-hati. Nah kita pelan-pelan aja merautnya ya teman-teman. Nah teman-teman, ini kerangka untuk ekornya, untuk ekor layangan cotek. Nah seperti ini, kita coba cari bentuknya sekarang. Nah ini ya, seperti ini. Ini tinggal raut bagian di ujung dikit sama di tengah-tengah, karena ada yang belum sama, jadi kita raut aja dikit. Pastikan untuk kerangkanya itu sama ya, kerangka ekornya pastikan sama, besar kecil kerangka itu pastikan sama ya. Di sini untuk kerangkanya itu yang bagian bawah gede ke ujung, ngecil-ngecilnya teman-teman, semakin kecil ke ujung. Di sini untuk perautnya kita buat lempeh aja ya.
Ini kita buat gepeng aja. Ini nggak bulat ya. Kita cari bentuk sekarang lagi. Kurang lebih dikit. Di sini perlu kesabaran yang ekstra ya, mencari bentuknya biar sama tuh, sabar banget harus. Kalau nggak sabar keburu bosan. Jadinya kita meraut pelan-pelan aja biar kita mendapatkan hasil yang bagus dan kerangka layangannya juga biar sesuai dengan keinginan kita ya gitu. Sesuai ekspektasi sekarang. Ya gangguin aja seperti ini teman-teman. Nih, gangguin aja. Walaupun beda sedikit gak apa-apa, yang penting kelenturan dan besar kecil kerangkanya udah sama. Kita gangguin aja. Dan ini kerangkanya. Nah guys, ini kerangkanya ya. Ini udah jadi kerangkanya. Seperti biasa untuk kerangka kepala dan kerangka pinggangnya sama ya untuk ukurnya. Ini kerangka ekor. Ini saya buat kecil-kecil aja kerangkanya. Dan ini kerangka lurus. Ini kerangka sayapnya teman-teman. Nanti saya akan langsung kasih tahu ukurannya pas di proses perakitannya teman-teman. Ya teman-teman, di sini alat-alat yang saya pakai. Ini ya, ini ada lem G. Ini juga ada cutter. Ini yang saya sering pakai ngerakit ya. Ini tali benang kasur. Ini ya teman-teman. Nih begini bentuk talinya. Yang pasti di sini juga ada isolasi ya nih. Kalau di sini plaster kertas namanya. Nah, dan sekarang langsung saja ke tahap perakitannya teman-teman. Ya guys, yang pertama kita rakit itu kerangka ekor sama kerangka lurusnya ya. Langsung saja kita rakit. Jadi kita sisihkan dulu, rakit. Di sini untuk pengikatannya kita kasih jarak 5 cm. Kalau terlalu kecil 5 cm, terlalu pendek kita panjangin juga. Iya. 5 cm ya, 5 cm aja kita taruh buat ikatnya. Ini kita menggunakan lem, kita lem aja. Nah, sekarang kita langsung saja ke pengikatan kerangka pinggangnya teman-teman. Langsung kita ikat di sini. Seperti ini teman-teman, ini kita terikat. Sekarang kita tambahkan lem, di lem G ya, biar lebih kuat.
Ya, dan sekarang lanjut ke perakitan sayapnya ya teman-teman. Kita mulai perakitan dari bawah ke atas gitu. Nah, sekarang ini proses perakitan kerangka sayapnya. Setelah ini lanjut ke perakitan kerangka kepalanya teman-teman. Dan sekarang lanjut ke perakitan kerangka kepalanya teman-teman. Habis ini kerangkanya udah siap diisiin tali penarikan. Ya guys, dan ini kerangkanya udah terakitnya. Ini tinggal pengisian tali penarik kerangkanya aja. Seperti ini. Ini guys, ini kerangka kepalanya. Dan sekarang lanjut pengisian tali penarikan kerangkanya teman-teman. Ya, di sini untuk tali penarikannya kita pasang dari kerangka sayap terlebih dahulu. Nah, di sini pastikan untuk panjang tali penarikan dan jarak pasangnya itu sama ya teman-teman. Kiri kanannya itu sama. Ya, dan sekarang lanjut ke pengisian tali penarikan bagian sisinya. Dan jangan lupa diukur dulu biar sama panjangnya. Nah, dan ini pemasangan tali penarikan kerangka ekor. Ini kita samain, kita ukur pakai meteran. Kalau udah sama berarti udah clear gitu. Nah guys, ini layangannya seperti ini ya teman-teman. Ini layangan cotek 2,5 meter. Nah, kurang lebih 2,5 meter. Nah guys, dan sekarang kita akan mengukur jarak pasang kerangkanya ya. Kita ukur dari kepala dulu ya. Jarak dari kepala ke kerangka sayap kita ukur dari atasnya teman-teman. Nah, di sini untuk ukurnya itu 64 cm teman-teman. 64 cm dari kepala ke kerangka sayap, 64 cm teman-teman. Dan lanjut dari kerangka sayap ke kerangka pinggang. Nah, di sini untuk ukurnya itu 136 cm teman-teman. Dari kerangka sayap ke kerangka pinggang ukurnya itu 136 cm. Dan sekarang lanjut jarak pasang tali penarikannya. Jarak pasang tali penarikan sayapnya ya teman-teman. Saya ukur dari ujung kerangka sayap terlebih dahulu menuju tali penarikan sayap tengahnya. Nah, di sini untuk ukurnya itu 60 cm teman-teman. Dari ujung kerangka sayap ke tali penarikan kerangka sayap tengah, jaraknya itu 60 cm. Nah, dan lanjut sekarang pengukuran tali penarikan kepalanya teman-teman. Ukuran tali penarikan kepala. Kita ukur aja dari atas nih, dari kepalanya ke kerangka sayap. Nah, di sini untuk jaraknya itu 89 cm teman-teman. Dari kerangka kepala ke kerangka sayap, panjang talinya itu 89 cm. Dan sekarang lanjut ke tali penarikan sayapnya ya. Yang pertama saya ukur itu sayap tengah teman-teman. Saya ukur dari kerangka sayap ke kerangka pinggang. Nah, di sini untuk ukuran talinya itu 129 cm teman-teman. Untuk panjangnya ya 129 cm dari kerangka sayap ke kerangka pinggang. Dan sekarang lanjut ke tali penarikan sayap bagian sisinya ini ya. Kita ukur dari ujung kerangka sayap ke kerangka pinggang. Nah, di sini untuk ukurnya itu 134 cm teman-teman untuk panjangnya. Dari kerangka sayap ke kerangka pinggang yaitu 134 cm. Nah, itu untuk bagian atasnya. Dan sekarang lanjut ke pengukuran tali penarikan ekornya teman-teman. Kerangka ekor.
Di sini kita ukur dari kerangka pinggang menuju kerangka ekor. Nah, di sini untuk panjang talinya 118 cm, teman-teman. Dari kerangka pinggang ke kerangka ekor 118 cm. Dan ini untuk mengikatnya 5 cm ya. Diikat 5 cm. Untuk ekor diikat 5 cm. Itu aja, dan kerangkanya ini sudah siap ditukup sekarang. Ya teman-teman, sebelum kita menyampul atau menukup kerangka layangannya, pertama itu kita lilit dulu pakai plastik kerangkanya teman-teman. Contoh seperti di video. Ini kita lilit dulu, ntar biar mudah proses penukupannya ya. Dan lanjut melilit di bagian pinggangnya teman-teman. Dan selanjutnya langsung saja kita tukup dari tengah-tengah, karena ini kita akan buat untuk warna tengahnya itu merah, jadi kita isi merah dulu. Untuk bagian sisinya itu kita akan kasih hitamnya teman-teman. Nah, sangat gampang menukupnya teman-teman, atau menyampulnya itu sangat gampang. Ini kita nempel pakai obat nyamuk teman-teman. Kalau nempel di kerangka ini kita lilit pakai plastik dulu ya. Habis itu kita pasang dah ininya, apa namanya itu plastiknya. Plastik untuk menyampul kerangka gitu. Ya teman-teman, selanjutnya pemasangan list sampingnya itu ya teman-teman. Pemasangan warna hitam di bagian sampingnya itu. Ini langsung nyatu, saya buat langsung jadi siripnya dia atau kepesnya. Ya, dan selanjutnya penukupan kerangka ekor teman-teman. Di sini saya tukup kerangka ekornya itu satu persatu ya. Kenapa saya tukup satu persatu? Agar gampang membuat kerapiannya itu biar gampang gitu. Makanya saya tukup satu persatu. Terakhir itu penukupan kerangka kepalanya teman-teman. Nah, ini kita tempel dulu di kerangka sayap untuk plastik yang digunakan menempel kerangka kepalanya tuh ya. Nah, kita tempel di kerangka sayapnya, lalu tempel di kerangka kepala. Habis itu kita rapikan plastiknya ya. Lalu kita balik, di sini kita tempel lagi biar kuat. Lalu kita tempel bagian kepalanya. Habis itu kita tempel bagian samping-sampingnya itu teman-teman. Nah guys, ini layangan cotek belolong ukuran 2,5 meter ya. Ini, dan sekarang tinggal diisiin tali goci aja. Siripnya terlalu gantut ya karena kekurangan plastik, jadi biarin aja seperti itu. Dan kita tes terbang aja nanti ya. Lihat hasilnya di atas. Ini saya buat lemot ya untuk layangannya. Ya guys, dan sekarang kita mau ngisi tali goci aja dulu ya. Ini tali gocinya banyak banget. Ini tali goci layangan bebean saya dulu. Nama saya layang. Tak percaya. Enggak, kalau ini orang putih atau ada kamu punya gong? Ini ya guys, ini tali gocinya. Nah, ya bang, bang. Nak bebe sama Kita kesana sana bang tali. Berada di mana? Tali mesin oh.
besar ni. Dah besar dah. Kamu nak dek kau dah cakap naik. Kamu dek. Ini besar gitu. Ya teman-teman, karena tadi Bang satu bisa terbang, jadi kita akan lepas dari Bang. Ya teman-teman, dan ini layangannya menggunakan satu tali goci ya. Jadi saya mau turunkan layangannya dan tali goci bagian bawahnya itu saya lepas, mengurangi risiko ya, soalnya anginnya ini beneran angin-angin badai. Jadi tali goci bagian bawahnya itu bakal saya lepas sekarang. Daripada kita kasih tali goci 2 dan kena angin dahsyat, maka kerangkanya itu bakalan patah. Di sini saya main tali goci aja. Kalau anginnya kencang berarti gak bisa pakai tali goci 2. Jadi kita main tali goci 1 aja. Di sini kita pinter-pinter ngatur tali goci aja. Kalau nggak gitu layangannya bakalan hancur. Dan kerangka layangan ini sangat kecil banget. Ini nggak kuat kalau kena angin gede gitu. Jadi kurang dikasih penguat sayap sama penguat kerangka lurusnya aja. Kalau kena angin kecil udah bagus, ini udah mantap. Jadi kita terbangin pakai satu tali goci teman-teman. Nah, bisa dilihat di sini hanya menggunakan satu tali goci. Dan anginnya ini beneran dahsyat. Memang mantap sekali. Ya teman-teman, dan sekarang layangannya akan saya turunkan ya. Ini tali goci 1 ya. Tinggal dikasih penguat kerangka aja lagi sedikit, ini layangannya, kerangka sayap. Tambahin kerangka sayap lagi 1 dan tambahin kerangka lurusnya. Sudah bisa terbang sekarang dah. Nah, sekarang mau diturunkan layangannya ya. Hanya menggunakan satu tali goci teman-teman. Itu punya anan. Oke, mau. Ya teman-teman, bisa dilihat naik layangan kita menggunakan satu tali goci. Reel satu tali goci ini ya. Barat anginnya, aduh. Harus keling. Bangsat memang. Menggunakan satu tali goci guys. Mantap guys, angin badai ini, angin badai. Oh, lung. Ada lung nih. Ada. Aduh. Terlalu keras kena angin dia, teman-teman. Satu tali goci aja. Ya, kita turun aja sekarang lah. Biar nggak keburu patah layaknya. Ini guys, layaknya guys. Menggunakan satu tali goci guys.